Jadi langkah pertama yang kita gunakan di sini adalah harus kita lakukan di sini adalah membuka browser, ya. Jadi dari browser apapun, ya. Di sini Ibu menggunakan Google Chrome. Jadi dari penelusurannya kita cari pet. Nah, jadi di sini Ibu sudah pernah mencarinya, jadi langsung muncul pet Frida Dinamis. Kalau Ibu klik, nah kemudian akan diarahkan ke sini. Jadi Ibu pilih yang pertama ya, yang paling atas. Tidak lama ya, karena di sini jaringannya agak kurang baik. Nah, setelah itu kita akan diarahkan pada halaman ini. Jadi kita akan memilih gambar ini, lalu kita klik aja. Nah, karena ini masih loading, sebenarnya Ibu sudah buka di halaman lain, ya. Jadi tampilannya untuk di depannya, di awal, tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan pilih, di sini kita akan belajar tentang kontinuitas, ya. Jadi kita pilih yang flow. Pada gambar ini ada beberapa icon atau beberapa parameter yang perlu atau yang akan kita gunakan. Nah, di sini yang pertama adalah flow rate. Jadi flow rate ini menunjukkan berapa kecepatan aliran fluida ini setiap waktu. Ya, jadi bisa kita atur dari yang paling kecil yaitu 1000 liter per sekon sampai yang paling besar itu adalah 10.000 liter per sekon. Kalian juga bisa ketik di sini dengan cara double klik aja. Tinggal ketik berapa yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya lihat bagian ini yang dialiri oleh fluida. Nah, ini kita bisa atur besar kecil pipa. Jadi dengan cara seperti ini, ditekan aja, digeser-geser aja ya. Nah, kayak gini. Ya, kalau mau memperbesar ya tinggal ditarik aja ke atas ataupun ke bawah. Bagian ini juga bisa diperbesar. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah fluida, di mana fluida ini digambarkan juga dalam bentuk partikel-partikelnya, partikel-partikel penyusunnya yang berupa bintik-bintik merah ini. Ini tujuannya adalah agar mudah memperhatikan gerakan dari fluida tersebut. Kemudian kita memerlukan parameter lain yaitu flux meter. Jadi mengukur luas penampang dari pipa. Ya, luas penampangnya ditunjukkan oleh ini area. Jadi kalau kita letakkan di sini luasnya adalah 3,1 meter kuadrat. Yang kita butuhkan selanjutnya yaitu alat untuk mengukur kecepatan air. Ya, jadi supaya sesuai, Ibu akan letakkan di sebelah sini ya. Jadi di warna biru ini tepat. Nanti angka-angkanya tidak berubah. Misalkan di sini. Untuk luas penampang 3,2, maka kecepatan aliran fluidanya adalah 3,2 meter per sekon. Seperti itu. Ya. Nah, di sini Ibu sudah merancang beberapa bentuk atau ukuran, ya, merancang beberapa ukuran di mana kecepatannya adalah atau flow rate-nya 6000 liter per sekon. Di sini ada beberapa ukuran yang bisa kita gunakan, jadi kita akan lakukan 5 kali pengulangan. Nah, selama melakukan pengukuran ini, hasilnya bisa kalian catat pada LKPD yang telah Ibu sajikan. Bisa kalian perhatikan, jadi nanti kalian bisa catat di tabel ini. Untuk percobaan pertama,
sampai ke 5 karena di sini akan lakukan 5 kali pengulangan. Bisa mencatat luas penampang dan kecepatan alirannya. Kembali lagi. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari yang paling besar boleh. Jadi untuk yang paling besar Ibu akan gunakan 12 meter kuadrat untuk luas penampangnya. Jadi bagi kalian yang tidak memiliki laptop atau komputer bisa kita ambil satu aja. Ini bisa dikembalikan. Nah, supaya konsisten, jadi Ibu akan tekan di warna birunya ya. Luas penampang 12 meter kuadrat, kecepatannya adalah 0,5 meter per sekon. Kalian gunakan ini data yang pertama. Kemudian Ibu akan geser ini ke luas kecil. Kita ambil 10 meter kuadrat. Ya, kita pindahkan. Ketika kecepatannya 10 meter, ketika luas penampangnya 10 meter kuadrat, kecepatannya adalah 0,5 meter per sekon. Silakan dicatat sebagai data yang kedua. Selanjutnya data yang ketiga di sini ya. Kita akan gunakan meter kuadrat. Kemudian kita hitung 4. Nah, di sini ketika luas penampangnya 3 meter kuadrat, kecepatannya adalah 2,1 meter per sekon. Itu untuk data yang ketiga. Selanjutnya kita akan geser lagi, kita akan pakai yang lebih kecil. Ya, kita akan gunakan 2 meter kuadrat. Ya, kurang lebih di sini. Kemudian kita ukur kecepatannya. Yaitu 3,3 meter per sekon. Silakan gunakan ini sebagai data yang keempat. Dan yang terakhir, kita akan gunakan luas penampangnya 1. Di sini ya. Jadi kita gunakan luas penampang 1 meter kuadrat. Lalu kita ukur kecepatannya. Hasilnya adalah 7,1 meter per sekon. Dan kecepatannya adalah 7,1 meter. Nah, demikian petunjuk atau tutorial penggunaan simulasi ini. Silahkan bagi kalian yang ingin merubah ukuran dari pipa ini, kalian dapat lakukan dengan catatan harus diulang sebanyak 5 kali dengan luas penampang yang berbeda. Kemudian silahkan dicatat hasilnya pada PD serta lanjutkan sesuai dengan instruksi dari